Nama saya Intan Boymau, NIM 1.2023.0046. Prodi PAUD kelas A semester 1. Di video ini saya bikin untuk memenuhi tugas UAS saya, yaitu tugas pendidikan agama Kristen. Selamat menyaksikan. Kita pada pagi hari ini, maka mari kita satu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih banyak ya Bapak karena Engkau telah menjaga kami dan Engkau telah menjaga kami di tempat ini. Sekarang kami anak-anakmu hendak mau memulai ibadat kami, berkatilah ibadat ini, biarlah jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita akan memulai ibadat kita. Tapi sebelum itu kita menyanyi lagu Aku Anak Raja. Tahu pesan deh? Tahu. Berdiri. 1, 2, 3. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Oke adik-adik, kita menyanyi tambah lagu apa? Yang kosong tahu. Lagu apa yang kosong tahu? Sing aku nah, berdiri kok itu menyanyi. Aduh, bisa dari gerakan. Oh, yang gerakan coba. 1, 2, 3. Singa, beruang, dan domba berbaring bersama. Gajah bulat tubuhnya, lompat dengan tinggi. Keramai punggung jerapah menggigit tubuhnya. Surga tempat yang senang bagi anak-anak. Surga tempat yang senang bagi anak-anak. Sampai satu lagu lain. Yang kosong tahu. Kosong tahu lagu apa? Gue lihat yang apa. Tahu semua kosong deh. Tahu. Berdiri sih. 1, 2, 3. Goliat gagah dari Filistin dilawan oleh Daud yang kecil, seperti singa melawan domba. Sungguh tidak sebanding. Goliat datang dengan membawa pedang. Daud datang dengan nama Tuhan. Diayunkan beralih-alihan tang. Daud menang bersorak victory, tori. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengar firman Tuhan. Maka sebelum itu marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang Maha Muda dan Maha Kasih, terima kasih banyak ya Bapa atas penjagaanmu. Sekarang kami anak-anakmu akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Bapa. Berkatilah supaya kami bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa amin. Oke adik-adik, yang firman yang kakak ambil daripada pada pagi hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 1 ayat yang ke-5. Ini Aurel yang membaca
Amsal 1 ayat 5, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Oke adik-adik, tadi kakak Aurel baca ini firman Tuhan dan dapat selengkapnya. Ingat baca firman Tuhan, dan di sini kakak akan membuat tema yaitu orang yang bijak. Di sini adik-adik tahu kosong ya. Ogi dulu bye-bye. Ogi, dulu kosong kaki Ogi. Oke adik-adik, di sini kakak akan bikin tema yaitu orang yang bijak. Di sini adik-adik tahu kosong deh arti dari bijak. Orang yang bijak itu seperti apa? Pintar. Oke betul, pintar dengan orang yang pintar, orang yang cermat, orang yang teliti, orang yang cerdas dengan orang yang berhati-hati. Terus adik-adik dong tahu kosong deh contoh dari ini orang yang bijak. Contoh dari orang yang bijak itu seperti orang yang selalu berpikir sebelum bicara. Meskipun dalam keadaan emosi, orang yang bijaksana akan selalu bersikap baik. Yang kedua, mempertimbangkan dengan matang sebelum membuat keputusan, atau orang yang bertanggung jawab, tidak mudah merasa dendam, terus tidak malu minta maaf sebelum begitu. Terus di sini kakak ada dia pun ini cerita tentang orang yang bijak. Jadi di sini orang yang bijak itu ini mengajarkan kita tentang kesediaan kita untuk belajar, mendengarkan, dan bertumbuh dalam pengetahuan dan pengertian. Orang yang bijak selalu berusaha untuk mendapatkan pengetahuan baru, sementara orang yang berpengertian memperoleh petunjuk yang membimbing mereka dalam hidup. Oke, cerita yang diambil dari ayat ini adalah mengenai seorang pemuda yang bernama Daniel. Seorang pemuda yang bernama siapa? Daniel tinggal di Yerusalem pada masa pemerintahan Raja Yoyakim. Ketika itu Daniel ada beberapa pemuda Israel di istana Babel. Di istana mana? Babel. Oke. Setelah Yerusalem dijajah oleh Raja siapa? Yerusalem dijajah oleh Raja Yoyakim. Nebukadnezar. Ulang, Raja siapa lain? Nebukadnezar. Meskipun berada jauh dari tanah airnya dan menghadap pengaruh penganisme di istana Babel, Daniel tetap teguh dalam imannya kepada Tuhan. Ia teguh dalam keputusannya untuk tidak menajiskan diri dengan makanan yang melanggar hukum agama Yahudi. Daniel dan teman-temannya meminta izin kepada pengawal untuk hanya makan makanan nabati dan minuman air sambil melatih kebijaksanaan dan kecerdasan mereka. Daniel dan teman-temannya menjadi yang terbaik di antara semua pemuda yang mendapatkan pelatihan di istana Babel. Mereka menjadi bijaksana, berpengetahuan, dan berpengertian. Daniel mengatakan dalam Amsal 1 ayat 5 bahwa ia mendengar, menambah ilmu dan memperoleh petunjuk yang berasal dari Tuhan. Jadi cerita ini mengajarkan kita untuk menjadi orang bijak dan berpengetahuan, serta tetap teguh dalam iman kita dalam menghadapi pengaruh negatif di dunia ini. Jadi kita harus siap untuk belajar, mendengar, dan bertumbuh dalam pengetahuan dan pengertian agar kita dapat mengambil keputusan yang bijak dalam hidup sesuai dengan kehendak alam. Jadi dengan begitu kita bisa hidup dengan bijaksana dan memperoleh petunjuk yang berasal dari Tuhan, sehingga kita menjadi berkat bagi diri kita sendiri atau bagi orang lain. Jadi adik-adik, jadi cerita dari Amsal pasal 1 ayat 5 ini, jadi orang yang mendengar dan menambah ilmu pengetahuannya dalam setiap waktu sehingga ia memperoleh hidup yang baik. Oke adik-adik, firman Tuhan kita pada pagi hari ini sampai di sini, dan adik-adik semua berdiri dan kita menyanyi satu lagu yang adik-adik dong tahu. Apa yang adik-adik? Oh, asal berpasang cita. 1, soalnya duluan yang apa? 1, 2, 3. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi.
sukacita. Dong tahu pesan deh. Tahu. Oke, berdiri. 1, 2, 3. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesejahteraan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oke, Bapak berdoa ya. Kita berdoa Bapa kami di surga. Terima kasih banyak ya Bapak atas penjagaanmu dari awal kami beribadat kami hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan dan berdoa amin. 1, 2, 3. Salam.